وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة النفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم يا أمان الخائفين أمنا ممن خاف. يا أمان الخائفين سلمنا ممن خاف. يا أمان الخائفين نجنا ممن خاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. اللهم يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم فرج كربنا وهمنا وغمنا منك وجودك يا كريم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyar ikhwan hadirin jamaah majlis ta'lim Musalla Sayyid Salikin Bumbaru, insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim.
Alhamdulillah, nikmat azim Allah berikan kembali kepada kita ikhwan, diberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita mampu mensyukuri nikmat sehat wal afiah, mampu mensyukuri nikmat dimudahkannya dengan bermacam fasilitas kehidupan oleh Allah, mampu mensyukuri nikmat ketenangan, ketentraman, kenyamanan saat ini kita rasakan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, Allah memberikan nikmat dan Allah pula menolong kita untuk mensyukuri nikmat. Lakal hamdu syukra ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah ikhwan rahmatullah, di malam ke-28 daripada bulan Zulqa'dah, di mana tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang agung, bulan Zulhijjah, bulan yang menyimpan di dalam bermacam-macam kemuliaan-kemuliaan. Yang mudah-mudahan Allah sampaikan kita bukan hanya sampai dengan bulan Zulhijjah, tapi dalam keadaan sehat walafiat, dengan kemantapan iman dan Islam, dan dengan taufik dan inayah dari Allah, sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu yang berkah, terutama di 1 sampai 10 Zulhijjah dengan bermacam bentuk ketaatan dan melindungkan diri kita dari segala bentuk kelalaian dan kemaksiatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahibba rahimani rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bidayatul Hidayah, menjelaskan tentang adab dukhul masjid ila tulu'isy syams. Adab bagaimana yang kita lakukan ketika kita masuk masjid, sampai duduk di masjid, salat, lalu duduk berwirid sampai terbit matahari. Jadi di sini gambaran yang digambarkan oleh Imam Ghazali adalah keadaan di waktu kita subuh hari menuju ke masjid. Kemudian ikhwan rahimakumullah, adab khuruj ilal masjid, adab keluar menuju ke masjid. Masih ingat apa yang kami sampaikan kepada ikhwan untuk menghafal doa menuju ke masjid? Seminggu loh. Hafalkah belum? Seminggu ini. Allah, kalau kamu serius benar-benar ya Rabb, maaf ya kalau dikatakan kita tidak cinta Nabi itu mungkin terlalu berat ucapan itu. Cuma kalau cinta biasanya apapun yang nempel atau disandarkan, apalagi sesuatu memang ajakan dari orang yang dicintai, pasti dipeloi. Ini ajaran Rasulullah, ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menjanjikan kita untuk duduk dekat dengan beliau Rasulullah, untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Di antaranya doa menuju ke masjid. Sudah dihafalkan belum ya kawan? Kalau kamu serius, wallah sehari itu kelamaan, insyaallah. Penting luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang ngapal. Luangkan waktu. Bisa, kata cerita tidak bisa. Kalau memang kita tidak bisa, kita korban ke waktu tidur kita sejenak, mungkin 10 menit sampai 20 menit untuk ngapal daripada apa yang diajarkan Rasulullah. Seandainya kamu sudah hafal ke kemarin malam Rabu, malam Kamis, katakanlah 2 hari ngapal, Kamis, Jumat hafal, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari sudah dapat begitu besar fadilah kalau memang sudah dihafalkan. Yuk ikhwan, capek sedang, wallah sedang capek. Dan kamu tidak di pesantren, kalau di pesantren tidak hafal disebat mungkin ya. Di sini tidak hafal ya malu diri sama Rasulullah, malu diri sama Allah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamshaya hadha ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. As'aluka an tu'idani minan nar wa an tudkhilani al-jannah, an taghfir li dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pendek kan? Separuh dari ayat kursi mungkin. Hafalkan ikhwan. Bahkan kemarin ada diajari foto yang punya kitab, numpang moto, atau antum buka di apa, tanya saya Google barangkali ya, ketemu gampang. Doa menuju ke masjid. Afwan, maaf ya, kalau ada bapak-bapak kita di sini yang umur 60 tahun misalnya ngomong, aku lah tua selalu ngapal, tidak mampu gitu. Kalaupun bapak harus ngapal butuh 10 hari, ngapalkan yang 3 baris 5 baris ini, tidak rugi. 10 hari ngapal untuk 10 tahun sisa hidup kita barangkali. Apalagi kita alhamdulillah insyaallah suatu kemuliaan jiwa itu bahasa kita nih wong langgar, wong masjid kita nih. Artinya memang kehidupan kita ke masjid itu tiap hari mungkin nak 3-4 kali. Kalau kita tidak baca ini alangkah ruginya kita. Apalagi kamu yang muda-muda. Apalagi kita yang muda-muda, hafalkan insyaallah. Bisa. Insyaallah bisa sunnah.
dan ada suatu kebanggaan buat kita kalau kita mampu menjalankan ini sunnah Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika bihaqqi raghibina ilaik bihaqqi mamshaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ri'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa' sakhatik wa ibtigha' mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah an taghfira li dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pendek ya, pendek, lebih lama kau baca SMS. InsyaAllah ya Rabb, mudah-mudahan ya Rabb ya. Kalau kemarin belum hafal, coba nak kesempatan kedua. Hafalkah ya? InsyaAllah malam minggu depan kita sudah hafal. Kalau baca 90% yang hadir ini sudah hafalkan. Ini hadis Rasulullah ya. Dengan berkat ini kalau kita banyak ngamal ke sunnah Nabi, rahmat Allah turun. Sekali lagi minta maaf bapak-bapak, ini sebenarnya untuk orang muda. Cuma saya katakan untuk bapak yang sudah mau 60 dah kata alasan untuk tidak mau ngapal. Apalagi kamu yang masih muda. Ya, karena ini kebutuhan kita tiap hari. Sehari berkali-kali kita baca. Mudah-mudahan dengan berkat baca doa ini tambah dicintakan Allah kita dengan masjid, dan masjid tambah cinta sama kita. Semakin keberkahan ke masjid itu diberikan Allah untuk kita. Ala kulli hal, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi kita lanjut ikhwan rahimakumullah. Kita sudah masuk bab dukhul masjid. Bab etika masuk masjid. Kemarin kita tahu sunnah masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri, baca doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu kalau kita masuk masjid. Kalau kita keluar, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Rahmat diganti dengan fadl, rahmatik dengan fadlik. Kemudian ada doa satu lagi yang kami sampaikan, mudah-mudahan juga ada yang hafalkannya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini juga dari Rasulullah. Ya, nikmat ikhwan kalau antum banyak mengenal sunnah Nabi dan mengamalkan. Jadi amalkan. Dan sunnah-sunnah ini kalau kita sudah biasa mengamalkan, jalan dewek dia. Ini jalan dewek. Pas masuk masjid langsung tek jalan dewek dia, kita ngapal pasti. Langsung baca, langsung ngebaca dewek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin beliau mengingatkan kepada kita, wahai saudaraku, idza ra'aita fil masjid man yabi, kalau kau lihat ada orang sedang berdagang di dalam masjid, maka tegur mereka itu untuk menghentikan perdagangannya. Kalau mereka tidak mau, katakan, doakan dia. Yang ngajari kita Nabi loh. Yang ngajaga kita Nabi Muhammad SAW. Bukan doakan orang ini celaka, tapi dia disuruh tidak mau, maka doakan la arbahakallah tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan dagangan kau. Kalau ada orang dia berdagang di dalam masjid dan kita suruh berhenti, jangan dagang, masih nak jualan tu laju masjid. Kemarin sudah kami sampaikan, dagang zaman dulu memang ngak bagang di masjid. Sekarang tidak lewat bagang. Online sekarang ni Masya Allah baik. Kita lagi di masjid nak Jumatan, bini kita WA, sudah pesan belum ayam bakar? No, kita belum langsung kita. Mumpung khotib belum datang kita. Iya, khotib belum datang, benar kau boleh masih ngetik. Tapi kau di masjid tak boleh ngetik. Ini urusan mesen ayam bakar, ini dunia urusannya. Banyak pula rentetan bini kita ni, ayam bakar, tak yang paha, 3 ekor, nasinya, sambal jangan lupa. Tak lagi ya. Banyak pesanan, ngegojek kita di masjid. Nah, ini sama tijarah, jual beli namanya. Mesen-mesen, apalagi kalau jualan ni jualan itu beda boleh, urusan dunia masalahnya. Apalagi kalau kita memang jualan, iseng-iseng nunggu belum qomat, belum adzan, belum apa, nge-share ke dagangan kita, ke grup A, grup B, grup C. Dagang itu ikhwan, tak berkah. Tidak berkah. Ya, karena Nabi yang ngajar itu, doa ke biar tak untung. Kalau untung tak berkah dia daripada keuntungan tersebut. Kemudian kalau engkau mendapatkan ada orang yang mencari barang hilang, sambil teriak-teriak, oh ada yang nemu kunci motor aku dah, ada yang ingat motor aku dah, ada yang ujian dah, geling. Tak boleh. Masjid bukan tempat cari barang hilang. Masjid bukan tempat mencari barang hilang. Kalaupun nak nanya, mungkin tempat di mana kita tadi duduk, kita duduk di tiang situ, kita ngasuh tadi nyampak mungkin di situ, nanya, "Afwan, minta maaf, ada yang kunci motor tak di sini?" Sebatas itu. Bukan dia macam belagu nanya keliling nanya, itu tak boleh. Nah, yang boleh ngumum ke kalau nemu barang. Itu boleh, memang di masjid tempatnya ngumum ke kita nemu barang, umumkan siapa yang ngasuh kehilangan kunci motor, jatuhi kepada panitia atau pengurus mushola.
Baik, kita lanjut ikhwani rahimakumullah. Fa idza dakhalta qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fid darin amin. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyatul masjid. Kalau kau masuk masjid jangan kau langsung duduk, tapi hendaklah kau lakukan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, 2 rakaat tahiyatul masjid ini ikhwan rahimakumullah dia bisa langsung kita gabungkan dengan salat sunnah yang lain seperti qobliyah atau salat sunnah wudu misalnya. Kita nak masuk masjid, tengok qomat tinggal semenit lagi jam digital. Kalau kita lakukan dua-duanya terpisah tak cukup, maka niatkan usolli rakaatain qabla dhuhri wa tahiyatul masjid. Bahkan ulama mengatakan tanpa diniatkan tahiyatul masjid itu dapat fadilahnya. Jadi boleh digabung sholli qablatul dhuhri wa rakaatain sunat tahiyatul masjid. Nah, sunat tahiyatul masjid ini disunnahkan terutama untuk kalau kita masuk masjid. Ada pendapat yang mengatakan musholah juga disunnahkan. Tapi pendapat yang asli yang kuat itu kalau masjid. Kalau musholah ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah untuk tahiyatul masjid. Yang kuat pendapat mengatakan tidak disunnahkan. Musholah langgar tidak disunnahkan untuk salat sunat tahiyatul masjid. Yang disunnahkan adalah masjid. Nah, kemudian ikhwan rahimakumullah salat sunat tahiyatul masjid ini kita lakukan kalau memang kita tidak dalam kondisi seperti saat ini. Nah, misal ini masjid misal ya. Sekarang kita sedang pembahasan ilmu. Ini bukan ilmu, bukan ini ajaran saya, tapi ajaran para ulama-ulama kita. Kalau kita masuk, ulama sedang menyampaikan ilmu, ustaz sedang ceramah menyampaikan ilmu, ada seorang penceramah sedang berdiri menyampaikan ilmu, maka masuk kau ke masjid dosa salat sunnah. Langsung duduk, ansit wasma'u, dengarkan, perhatikan ucapan itu. Kenapa? Ilmu ini lebih berharga, lebih penting. Karena kalau kau salat, kau tidak bisa dapatkan ilmu itu. Tak bisa kita, karena Allah tidak menciptakan seorang memiliki 2 hati, sika untuk hadir salat, sika untuk dengar ceramah. Tak bisa. Ya, kalau kita salat dengar ceramah, tidak salat kita tak ada khusyuk, jelas tidak bakal khusyuk. Kalau kita khusyukkan salat, kita tidak bakal dengar ceramah. Jadi memang ini adab etikanya. Kalau kita sedang ceramah, lain kalau macam tadi ya, kita sedang baca qasidah. Misal ini masjid, macam di Laung Kidul kemarin, lagi salawat, wong lagi baca salawat, belum masuk bab ilmu, maka sunnah tahiyatul masjid kau kerjakan, kita kerjakan. Tapi kalau sudah pembahasan tentang ilmu, maka langsung duduk, ambil ilmu itu lebih afdal. Dan ulama menganjurkan ganti tahiyatul masjid itu dengan membaca bagiyatus shalihat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 3 kali. Ada yang mengatakan 4 kali. Itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Jadi kalau kita, sekali lagi saya tekan ke ikhwani, kalau kamu dimanapun majlis, masuk masjid, sedang di situ sedang berlangsung penyampaian ilmu, langsung saja duduk, tidak usah salat sunat tahiyatul masjid. Jelas? Baik. Nah, salat sunat tahiyatul masjid ini 2 rakaat sunnah. Jadi sudah kita sampaikan boleh digabung dengan sunnah-sunnah yang lain. Kapan kesempatan itu berlaku? Selagi kita belum duduk. Kalau kita sudah terduduk, masuk masjid, kita langsung duduk. Pas sudah terduduk, baru ingat, oh ya Allah, aku belum salat sunat tahiyatul masjid. Lalu kita pengen salat, tak bisa lagi, sudah hilang kesempatan itu, sudah batal kesempatan itu, karena kita sudah duduk. Illa, kecuali duduk yang memang dituntut oleh syariat. Misal ente masuk masjid dalam keadaan haus yang sangat, kebetulan di masjid itu di bagian ujung situ ada menyiapkan banyu minum atau kardus aqua yang biasa nih. Nah, sekarang ente minum, mau berdiri apa duduk? Duduk, sunnah Nabi minum. Lain kalau di Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid. Masjidil Haram Mekah tidak ada sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul Masjidil Haram itu dengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Cuma satu-satunya masjid yang tidak ada tahiyatul masjid adalah salat Masjidil Haram Mekah. Kalau Masjid Nabawi ada salat sunat tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram dengan tawaf. Nah, sekarang kita bicara bukan di Masjidil Haram Mekah, katakanlah Masjid Nabawi atau di masjid yang seperti kita miliki ini. Haus kita, pengen minum, tidak tahan lagi. Hanya kita masuk masjid, langsung minum. Minumnya nak duduk apa tegak? Duduk. Nah Ustaz, kalau duduk katanya sudah lepas apa kesempatan untuk tahiyatul masjid. Dalam hal ini tidak. Kenapa? Karena duduk dituntut oleh syariat. Duduknya kita karena dituntut oleh syariat. Jelas, ya. Banyak lagi contoh-contoh lain kalau kita ambil. Yang pokoknya kalau memang itu syariat yang menuntut kita untuk duduk, lalu kita duduk, baru kita sholat tahiyatul masjid, itu diperbolehkan.
Kemudian masuk tahiyat masjid di sini disunnahkan berulang kali. Dengan berulangnya kita masuk masjid. Kita masuk masjid, kebetulan kita batal wudu atau kita ada gawe sebentar, ada urusan, mentu kita dengan balik lagi, maka disunahkan duduk sebelum duduk kita salat sunat tahiyatul masjid. Mentu lagi, masuk lagi, salat lagi sunat tahiyatul masjid. Ya takarrar bitikrarid duhul, berulang-ulang. Dengan berulangnya kita masuk masjid. Sama dengan niat i'tikaf, sama niat i'tikaf, mentu kita masuk, niat lagi, masuk, niat lagi. Jelas insyaallah. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, untuk salat sunat tahiyatul masjid ini termasuk salat sunnah yang dibolehkan di waktu-waktu larangan. Ba'dal asar kan tidak boleh salat sunnah, tapi tahiyatul masjid boleh dah? Boleh. Kenapa? Karena dia termasuk salat yang memiliki sebab lebih dahulu baru adanya salat. Ada sebab dulu baru ada salat. Apa sebabnya? Masuk masjid. Ketika kita masuk masjid baru kita dituntut salat, maka diperbolehkan. Sama juga dengan salat sunnah wudu. Boleh, ba'dal asar, habis salat subuh, boleh. Ya, untuk salat masjid atau salat sunnah wudu. Kenapa? Ada wudu dulu baru ada tuntutan salat sunnah. Ada masuk masjid dulu baru ada tuntutan untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Taib ikhwani rahimakumullah, salat sunat tahiyatul masjid. Fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyatul masjid. Jangan kau duduk kecuali kau sudah salat sunat tahiyatul masjid. Fa in lam takun sallaita. Satu lagi pembahasan tentang salat tahiyatul masjid ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan, termasuk kalau kita berada di hari Jumat. Ini Jumat harus dipahami, jangan salah paham. Bagi orang yang terlambat masuk masjid, khotib sedang menyampaikan khutbah, itu kalau dia langsung duduk boleh. Seperti tadi gambaran kalau kita sedang di majelis. Kalau dia mau melakukan salat sunnah, ya, kalau dia mau melakukan salat sunnah maka diperbolehkan, khusus untuk salat Jumat. Ya, khotib sedang naik mimbar, kita baru masuk, baru nyampe, maka disunahkan tetap salat sunat tahiyatul masjid. Tapi dengan catatan diringankan, jangan dipanjangkan. Artinya doa kita yang tidak usah baca apa-apa, langsung Fatihah, suratnya pendek-pendek baik. Mbak rukuk yang biasa baik 3 kali, lalu istidal, selesai assalamualaikum. Jangan dipanjangkan. Jelas. Ini salat sunnah seperti ini khusus salat sunat tahiyatul masjid yang kita masih dibolehkan melakukan walaupun khotib sedang naik mimbar. Artinya salat sunat tahiyatul masjid khusus untuk orang yang baru masuk masjid. Tapi kalau orang itu untuk salat sunnah selain tahiyatul masjid, khotib sedang naik mimbar, dilarang untuk salat sunnah, tidak boleh. Tidak boleh. Contoh misal, kita ladai tadi di masjid, ya, ladai tadi di masjid. Kebetulan pas azan kita tiduran. Wong salat sunnah gobliyah kita masih tidur. Sampai selesai khotib naik mimbar, azan kedua, pas azan kedua baru terbangun kita. No, khotib dari pojok mimbar. Tak ada kita sedang azan langsung salat, tak boleh, makruh. Selesai ke dulu azan. Nah, azan selesai lalu kita pengen salat, ngapa? Ngaso belum salat gobliyah. Sementara khotib, alhamdulillah, mulai khutbahnya. Apakah dibolehkan kita salat gobliyah? Tidak. Tak boleh. Kalau khotib sudah naik mimbar, tidak boleh salat kecuali salat tahiyatul masjid. Jelas? Jelas ya? Baik. Mas ikhwan hadirin rahimakumullah. Fa in lam takun sallaita fi baitika rak'atai fajar fayajzi'uka ada'ahuma ala anit tahiyat. Nah, beliau mengatakan, kita kemarin diajari untuk salat sunnah tahiyatul salat sunnah fajar, salat sunnah qobliyatus subuh, atau disebut juga dengan istilah lain salat sunnah fajar, usolli rak'ataini qobliyatud zuhur, qobliyatus subuh boleh, atau usolli sunnatul fajri rak'ataini lillahi ta'ala, boleh dengan dua nama itu. Nah, kita disunahkan melakukannya di rumah.
Tapi kalau kita khawatir kalau di rumah ini nanti wong komat, tidak sempat kita, atau memang kita belum sempat melakukan, kita sampai di masjid, kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid, mau sholat sunnah fajar, maka kata beliau boleh kau gabungkan. Jadi sholat sunnah fajar langsung masuk sholat sunnah tahiyatul masjid di situ. Jelas. Ustaz, mana kalau kita betulan habis ngembek wuduk, wuduk, pengen salat sunnah wuduk juga, sedangkan waktu tak cukup. Kalau kita nak solat 2 kali solat, maka boleh digabung juga. Maksudnya Ustaz, 3 solat. Naam. Usolli sunnatul fajar wa sunnatul wudu wa tahiyatul masjid. 3 ini disebutkan ketika Allah usolli sunnatul fajar wa sunnatul wudu wa sunnat tahiyatul masjid. Tapi sekali lagi untuk tahiyatul masjid tidak diniatkan sudah dapat. Boleh digabung 3 itu, maka dapat fadilahnya. Tapi kalau waktu cukup panjang, ya dipisahkan lebih afdal. Jelas insyaallah. Fa idza faragta min ar-rak'atain, kalau engkau sudah selesai dari salat sunnah 2 rakaat, fanwi i'tikaf, maka niatlah i'tikaf, jangan lupa. Nah, sebagian ulama menganjurkan niat i'tikaf itu pas masuk sebelum kita memulai ibadah. Jadi pas masuk pintu tadi baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik, langsung niat i'tikaf. Itu yang banyak dianjurkan oleh ulama kita. Jadi dari awal langsung niat i'tikaf. Jelas. Nah, di sini Imam Ghazali menggambarkan boleh jadi niat i'tikaf itu kau niatkan setelah kau sholat sunat tahiyatul masjid, atau setelah sholat sunnah fajar tadi baru niat i'tikaf. Silahkan yang mana yang kita mau lakukan. Tapi kalau kita takut nanti lupa, ahsan dan paling afdal ketika masuk masjid langsung niat i'tikaf. Ustaz, mak mano anak ni pernah lupa niat i'tikaf, pas teringat sedang sholat sunnah, sedang sholat sunnah qabliyah, sedang sholat sunnah tahiyatul masjid, teringat belum niat i'tikaf. Boleh tak anak lintaskan niat i'tikaf ketika sedang sholat? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Sedang salat itu kita niatkan niat i'tikaf. Kenapa? Takut gak lupa lagi. Boleh itu dilakukan. Yang jelas niat itu di dalam hati. Fa idza faragta min rak'atain fawil i'tikaf wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atil fajr. Lalu setelah itu kau baca doa fajar. Doa fajar ya, kalau pesantren-pesantren, terutama pesantren salaf, ini tidak pernah ditinggalkan ya. Kalau antum punya kitab wirid pesantren habaib, kata-kata ada doa fajar itu termasuk khulasatul madad yang disusun Nabi Umar, yang keluaran pesantren Bangil, pesantren Al Khairat, pesantren Ariyat, pesantren Darbi, pesantren manapun, kebanyakan yang pesantren salaf tidak pernah meninggalkan wirid ini untuk murid-muridnya. Kenapa? Sunnah Rasulullah membaca doa. Nah, ini perhatikan ikhwan, perlu dijelaskan, disampaikan kepada orang yang kadang-kadang gagal paham. Yang benar kami sampaikan kepada ikhwan, begitu sholat adzan subuh selesai langsung sholat sunnah, selesai sunnah langsung nak qomat dengan alasan as-sholatu alal waqtiha, sholat harus tepat waktu. Nah, ini orang gagal paham. Buka buku jangan selembar. Ini banyak orang yang sedikit atau ke bid'ah, sedikit atau bid'ah, dia buka buku cuma selembar. Yang di selembar itu yang dipelajari ini, padahal masih ada 999 lembar lagi tidak dibacanya. Nah, orang yang macam tadi sama seperti itu. Dia cuma dengar hadis ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu a'mal afdal indallah?" Dan riwayat ayu amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling afdal, paling dicintai Allah? Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Gagal paham dia, makna tepat waktu itu berarti kalau habis azan langsung salat gitu. Oh, tidak sesempit itu. Kau pelajari benar-benar masalah ini. Kenapa? Banyak hal yang harus kita pahami. Ada saat-saat yang kita boleh menunda solat itu berjamaah untuk suatu hal yang lebih penting. Dalam arti kata yang harus kita lakukan lebih dahulu. Contoh apa? Misal kita nak solat, tahu ada tamu datang dari jauh. Pas datang, Masya Allah, kita nak ke masjid, tamu datang. Apa ngomong? Minta maaf, tunggu dulu ya, aku nak ke masjid. Tamu datang dari jauh, kangen sama kita, dia nak nginep rumah kita. Buka ke pintu dulu, ajak masuk, duduk ke dengan tenang, njuk minum, tanya apa kabar. Dia terlambat masjid, syariat ngomong ini lebih afdal.
Jom ke tamu dulu. Itu termasuk sampai urusan yang sifatnya memang hawa nafsu kita demen. Apa itu? Makan. Ketika kita lagi ada acara misal, kebetulan sudah selesai, pai jatuh, masuk ke dalam, hidangan telah siap. Masuk kita. Sudah masuk ke dalam ruangan, sudah nak duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak maaf kami nak ke masjid dulu. Belebay emang ke? Belebay kau jalankan Islam tu. Nabi tak macam itu. Makan dulu. Kenapa? Sudah depan mata kau makanan ini. Apalagi model kita ni orang yang ditunggu-tunggu. Gara-gara kita orang nak galak mulai makan galau. Syariat dah seperti sampai ada muncul dalam hadis Rasulullah SAW, idza qaddimal asya wa ya'til isya fa qaddimul asya 'alal isya. Kalau makan malam telah disiapkan, ingat tapi bukan belum disiapkan, sudah disiapkan, sudah dihidangkan, sudah dibentangkan. Kita sudah nyingok, Sahibul Bait sudah nyuruh kita nak makan, tahu-tahu dengar azan isya. Apa kata Nabi? Tinggalkan makan, pergi ke masjid. Tidak, makan dulu kata Nabi. Makan dulu baru salat isya. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi jangan ngakali kepintaran kita, melok cara Nabi. Jangan uji kita aku lebih alim, aku lebih soleh. Kan orang jadi maaf muak yang model macam itu, berlebay di bahasa kamu tu. Lain kalau belum, sudah disiap belum? Lagi nak disiap ke? Sudah, kalau lagi nak disiap kita semayang dulu, angkat jempol dua. Inilah sudah disiap ke? Lah masuk ke ruangan makan, lah nyingok. Bahkan babi kok kawan megang piring. Tahu-tahu dengar azan. Jamaah kaget semayang dulu, lebih afdal semayang dulu. As-salatu ala waqtiha. Lajulah kau. Ngapa? Kami nak makan dulu. Siapa nganjur? Rasulullah. Banyak hal yang kita disuruh untuk lakukan yang lain baru solat. Misal lapar sangat, makan dulu. Ngantuk berat tak kuat, tidur dulu kata Nabi. Kecuali kalau model maaf waktunya sempit seperti maghrib misal, subuh sempit waktunya, kita dulu ke solat memang. Itu pun masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, termasuk di sini apalagi di sini ada anjuran Rasulullah nyuruh kita. Ini Imam Ghazali tidak macam-macam. Beliau ambil dari hadis-hadis Rasulullah dan ini nas hadis Nabi. Apa kata beliau? Setelah selesai solat 2 rakaat fajar, baca doa fajar. Namanya disebut doa fajar. Disebut dengan doa fajar. Memang agak panjang, tapi kalau antum baca sudah terbiasa lancar, tidak panjang ikhwan. Tak lebih dari ayat kursi 3 kali. Panjang tak ayat kursi itu? Bagi orang yang belum pernah ngapal, belum macam-macam Quran, saro. Tapi kalau kita sudah lancar, ayat 3 kali kecil gini, 11 lagi pacak kami. Nah, ini doa fajar, doa yang lanjut ke Rasulullah. Isinya luar biasa. Minta kemantapan iman, minta keyakinan yang dimantapkan, minta agar kita ni ridha dengan ketentuan Allah. Nanti ditutup dengan minta agar Allah menjadikan wajah kita, kepala kita, tangan kita, kaki kita, depan kita, belakang kita, kubur kita, darah kita, daging kita, kulit kita, semuanya bercahaya. Cahaya dari Allah. Nah, ini doa. Nah, PR lagi saya buat kamu ni. Sebenarnya galak be motokopi ke motokopi gitu. Cuma terlalu manjur kayak kamu. Kamu berusaha nyari dewek di HP, itu pahala sudah. Yang dikhawatirkan lagi dibagi ke malam ini, nerima. Nah, macam ini nah. Nerima. Sutas, lipat-lipat masukkan, tong, balik ke rumah, cabut taruh pucuk gobok. Ya kalau kamu masih ingat sisip bini kamu. Nah, bigit apa pula laki aku ni. Nah, kaget. Curi kira seuzon pula jadi wirid apa padahal sunnah doa dari Rasulullah. Nah, hafalkan ikhwan. Ya, berusaha nyarankan sunnah Rasulullah, mujahadah sedikit. Ya, kalau orang dulu Allah ikhwani, ya. Zaman belum ada mesin percetakan. Ini diceritakan di Kota Tarim di Hadramut dulu. Zaman mungkin tahun sudah 500 tahun lewat, belum ada percetakan walhasil. Wong semua nulis dengan tangan. Ketika kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin masuk Kota Tarim, lalu habaib di sana membaca, begitu indah ini kitab, langsung mereka gerakkan thalabul ilm yang ada untuk menyalin dengan tangan kitab Ihya itu. Mereka tulis, satu hari berhasil sekian puluh kitab selesai. Ditulis lagi. Kita tidak repot, tinggal ngeprint.
tinggal ngopi, bahkan tinggal tek muncul di HP. Iya kan? Antum sekarang bisa buka doa fajar, ketik mentu insyaallah. Kan ada konten Islam banyak kan? Doa-doa keseharian, buka doa fajar, doa menuju ke masjid. Gunakan ikhwan. Jangan cuma transfer duit bayar pakai bank nih, pakai HP. WA wong sini. Ini gunakan, pakai biar berkah. Doa fajar namanya. Nah, doa ini dibaca disunahkan. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau ada model macam tadi. Saya buka cerita kan memang ada kejadian di Perumnas. Masjid, Masya Allah, mereka bangun sebelum subuh sudah di masjid. Begitu adzan selesai, mereka sholat sunnah. Habis sholat sunnah langsung qomat. Sehingga jamaah yang datangnya terlambat kalau sempat mengajukan protes. Oi, pacar tak dimundur dikit. Oi, sholat afdal itu tepat waktu. Ini kan tekak namanya. Kau salah, bengak, bodoh, tapi sok pinter. Ya, kami ini kan bangunin dengan adzan, baru bangun kami tidur. Ya, salah sendiri kamu tidak bangun sebelum adzan. Sombong angkuh. Dalilnya tadi as-sholatu alal waktiha, sholat tepat waktu. Kan pernah kejadian kita dapatkan seperti itu. Lagi ceramah dong tegak. Sholat jadi. Nah, inilah wong gagal paham. Wong gagal paham. Kalau paham tidak seperti itu. Islam itu fleksibel, indah. Pacak diatur, bukan menggampangkan, tapi ada saat-saat memang anjuran syariat seperti itu. Kalau antum buka sejarah atau hadis-hadis Rasulullah, kalau antum memang seorang santri yang pernah mondok, paham, buka di antaranya bab mubtilatul wudu, menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nanti di situ nanti akan ketemu tentang bab taiduk, matal ke taiduk, matal ke wudu apa tidak? Kan taiduk matal ke wudu, taiduk yang macam mana? Ada kriterianya, ada yang tidak membatalkan wudu. Nah, di situ diceritakan banyak sekali sahabat Rasulullah itu datang ke masjid, duduk di masjid, adzan, mereka sholat sunnah, setelah itu nunggu Nabi, nunggu Rasulullah untuk sholat isya, terutama itu kejadian sering kalinya. Nunggu Rasulullah itu sampai sahabat itu digambarkan terteduk dagu sampai nempel di dado. Kalau sudah dagu nempel di dado, teduk pulas dah itu. Pulas, berarti lama nunggu Rasulullah itu. Nah, ini orang sekarang sok pintar. Itulah tadi, maaf, maco selembar dua lembar kitab, ngaso sudah hatam. Dia maco baru itu yang belakang tak dibacanya. Maco sikok kitab masih ada 99 kitab tak dibacanya, langsung bid'ah ke wong, nyalah ke wong. Ini kita pegang ngadep yang macam ini. Jadi nak belajar benar-benar, ya, jangan ambil ujungnya baik. Nah, di sini disunahkan membaca doa fajar. Saya bacakan, mudah-mudahan insyaallah ikhwan ada usaha untuk memiliki ini doa. Ya, sebenarnya nyetak untuk kopi ke pacak magi ke tak seberapa ikhwan perhitungan duit, ya. Cuma ya kamu berusaha lebih afdal. Ya, karena jalan itu sudah gampang lah. Tinggal buka HP kamu dapatkan itu. Ya, tidak sulit. Kita tabarkan membaca ini doa. Nah, di sini beliau langsung tulis ke doanya. Kalau kita baca pakai adaban etika doa itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru masuk doa. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa ta'simuni biha min kulli su'. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa abdini bima qasamtahu li. Ini doa penting. Minta kemantapan iman. Allahumma inni as'aluka imanan daiman, ya aku, ya Allah, aku minta pada iman kepadamu, aku minta iman yang selalu ada pada diriku. Minta lagi, Allahumma inni as'aluka yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar-benar. Sampai dengan keyakinan itu hatta a'lama, sampai aku tahu ya Allah, hatta a'lama annahu man yusibani illa ma katabtahu alayya, aku benar-benar tahu bahwa apapun yang menimpa pada diriku itu sudah ketentuanmu ya Allah. Sampai di situ kita minta iman kepada Allah. Allahumma atini imanan shadiqan, ya Allah berikan aku iman yang sejujurnya, wa yaqinan laisa ba'da kufrun, dan keyakinan yang tidak pernah ada kekufuran setelahnya ya Allah. Hebat ini doa. Wa rahmatan analu biha, dan rahmat darimu yang aku mendapatkan darinya, syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, kemuliaan di dunia dan di akhirat.
Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisy as-su'ada wan nasr al-a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa 'inda fara'i wa qasr 'amali iftaqat ila rahmatik wa as'aluka ya qadiyal umur ya syafis sudur kama tujiru bainal buhur an tujiruni min adzabis sa'ir wa min fitnatil qubur wa min da'watis subur min fitnatil qubur. Di sini beliau katakan, Rasulullah mengajarkan doa ini, kama tujiru bainal buhur. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda fura'i wa ghusr amali wa iftaqat ila rahmatik fas'aluka ya qadil umur wa syafis sudur. Kama tujiru bainal, sebagaimana engkau telah memisahkan lautan-lautan itu ya Allah. Tidak bergabung antara banyu sungai dengan banyu laut, maka pisahkanlah diriku dengan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma wa ma ghasura anhu ra'i wa dha'afa anhu amali wa lam tablughu niyyati umniyati min khair wa atau ahlun min ibadik aw khair anta muti ahadan min haqqik fa inni raghibun fi wa as'aluka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghairal dhalin wa la mudillin. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk, bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Harban li a'daik, jadikanlah aku orang-orang yang memusuhi musuh-musuhmu. Wasilman li auliaik, dan berserah diri kepada para auliamu. Nuhibbu bihubbukan nas, mencintaimu dengan karena engkau mencintai aku, mencintai manusia. Wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min haqq, dan aku memusuhi orang-orang yang menentangmu ya Allah. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah. Ya Allah, inilah doa dan engkau yang memberikan ijabah. Wa hadzal juhdu wa alaika tuqlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya dzal habli syadid wal amri rasyid as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin syuhud ar-ruk'a'is sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud anta taf'alu ma turid. Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bi subhana man bisa majda wa takarrama bih. Subhana man lam yanbaghi tasbihu illa la. Subhana al-fadli wan ni'am. Subhana dzul qudrati wal karam. Subhana dzul jalali wal ikram. Subhana alladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Panjang ya doa ini ya. Terakhir ditutup, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah hatiku penuh dengan cahayamu. Wa nuran fi qabri, dan penuhkan cahaya di kuburanku. Wa nuran fi sam'i, dan jadikanlah cahaya ada pada telingaku, pendengaranku. Wa nuran fi basari, dan cahaya pada pandanganku. Wa nuran fi sya'ri, dan cahaya pada rambut dan bulu-bulu tubuhku. Wa nuran fi bashari, dan cahaya pada kulitku. Wa nuran fi lahmi, dan cahaya pada dagingku. Wa nuran fi dami, dan pada darahku bercahaya. Wa nuran fi idhami, dan tulang belulangku bercahaya. Wa nuran min baini yadayya, dan cahaya di bagian depanku. Wa nuran min khalfi, dan bagian belakangku. Wa an yamini wa nuran an shimali, cahaya di bagian kanan dan kiriku. Wa nuran min fawqi wa nuran min tahti, cahaya menyelimuti kita depan, belakang, bawah, pucuk, kanan, kiri. Allahumma zidni nura, ya Allah, tambahkanlah cahaya untukku. Wa atini nura, dan berikanlah cahaya kepadaku. Waj'alni nura, dan jadikanlah aku bagian dari cahayamu. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang doa ini agak panjang, tapi sekali lagi ikhwan, kalau antum sudah terbiasa bacanya tidak panjang ya, tidak panjang. Nah, kalau nak nerapkan kita di mushola-mushola kita, ya mungkin perlu komprom dulu sama ulangga. Ya, jangan mentang-mentang kamu udah majelis, baru dapat ilmu langsung besok megang mic subuh. Wong lan nunggu komat, kau baca doa ini, nah kau doa aku pula baca budak ini. Kalau nanya doa apa dek? Doa nolak COVID pak. Benar, doa ini nolak COVID, nolak balak, nolak segala penyakit. Ya boleh kita lakukan, tapi lihat ya kondisi wong sekitar kita. Kalau mereka tidak siap untuk baca doa panjang seperti ini, minimal kita baca dewek. Kita sendiri yang baca. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sami'tal adzan fi athna'i dzalika faqta ma anta fihi wastagil jawabul adzin. Nah, kata beliau, seandainya baik, kan kadang-kadang ada masjid yang terlambat adzan. Ketika kita sedang wirid, sedang zikir, dengar ada wong ngebang, stop ke dulu, jawab adzan itu, kata beliau. Stop ke dulu, jawab adzan itu. Wallahu a'lam, nanti masuk bab di situ, bab adzan. Masyaallah ahbab rahimakumullah, mungkin saya bisa menyampaikan, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Dan Allah SWT panjangkan umur kita sampai ketemu dengan hari-hari yang penuh berkah 1 sampai 10 Zulhijjah, yang mana 1 10 Zulhijjah itu penuh keberkahan insyaallah. Sekarang adzan dulu, fadhal. Adzan Isya, beserta Isya, mungkin kami perlu sampaikan sedikit tentang 1 sampai 10 Zulhijjah. Setelah itu baru kita qomat salat.
insyaallah. Ya Allah. Ya tafadhal Syahid. Syahid. Ya Allah. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفضيلة الشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمودا يا رحمن الرحيم ربي اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ikhwan rahimakumullah, mengenai kemuliaan 1 sampai 10 Zulhijjah sebetulnya sudah kami sampaikan ya, di beberapa majelis. Mungkin secara global secara singkat saja kami sampaikan bahwasanya tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari yang berberkah, yaitu jatuhnya insyaallah nanti hari Ahad. Di situ kita disunnahkan mengambil keberkahannya dengan bermacam-macam amal.
Di antaranya Rasulullah menganjurkan kita untuk puasa sunnah. Puasa sunnah niatnya puasa sunnah mutlak, niatku puasa sunnah kan Allah Ta'ala, atau boleh niatku puasa sunnah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sunnah kita puasa dari 1 sampai 9, silakan berapa sanggupnya. Sanggup sehari, sanggup 5 hari, sanggup 9 hari lakukan. Karena fadilahnya Rasul mengatakan 1 hari puasa pahalanya seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun. Jadi kalau kita sanggup macam ini kan tanggal Ahad, tanggal 1, kita tidak bisa ngapu kondangan bib. Ayo, kondangan ada 2 pula misal. Ya Senin nyampe. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku tak kuat bib. Kalau Jumat ya sudah lepas ke Sabtu mbak. Pokoknya seberapa kita sanggup lakukan. 1 hari insya Allah ganjaran seperti puasa setahun. Kemudian setiap amal ibadah yang baik apapun yang kita lakukan, sekecil apapun sampai yang besar, dari yang wajib sampai yang sunnah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat pahalanya. Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita malas untuk ibadah, perbanyak. Minimal pertahankan yang saat ini kita sudah biasa lakukan, minimal. Kalau bisa tambahkan. Kenapa? Ya saat bonus. Kita urusan dunia kalau ada bonus macam ini kita berlomba-lomba. Kenapa untuk akhirat kita tidak ambil? Dan ini suatu yang tidak akan kita dapatkan pada kesempatan lainnya. Ambil 700 kali lipat diganjar Allah, dilipat gandakan. Jadi kalau kemarin kita sedekah 10.000 dapat pahalanya 10.000, maka ini akan dilipat gandakan sampai kalikan 700 lipat. Luar biasa. Apapun nilai ibadah itu, Quran yang kita baca, zikir yang kita baca dan seterusnya. Lalu untuk zikir yang dianjurkan diperbanyak, diantaranya baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Perbanyak baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah dan Allahu akbar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan wa zikrullah, secara umum zikir apapun perbanyak. Termasuk afdhalul zikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Afdhalul zikir termasuk adalah tilawatil Quran, salawat kepada baginda Rasulullah, dan juga istighfar perbanyak. Nah ini yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jadi mari kita ambil bagian ini untuk puasa semampu kita, sebanyak kita mampu, dari 1 sampai 9. 10 tentu tidak boleh puasa karena hari lebaran. Nah kalau ikhwan memang tidak mampu untuk puasa sebanyak itu, tidak mampu dari 4-5 hari, maka minimal 2 hari jangan tidak. Apa itu? Hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau lebaran itu Selasa, berarti hari Ahad dan hari Senin sebelum lebaran. Kalau memang tidak bisa nian juga, ya sudah, hari Arafah jangan tidak puasa. Karena hari Arafah mengampunkan dosa 2 tahun. Dosa yang tahun ini dan tahun yang akan datang diampunkan oleh Allah. Jadi mari kita ambil bagian ikhwan untuk puasa ini. Puasa salah dari puasa kapan kita mampu 9 hari lakukan, tidak mampu semampu kita ambil bagian untuk puasa sunnah di 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita, menyampaikan kita dengan hari-hari yang penuh berkah, dengan kemantapan iman, dan memberikan taufik dan inayah oleh Allah sehingga kita mampu memperbanyak ibadah. Ya, jangan ngurusin iman ngurusin juga iman. Ini lebih penting. Kalau iman kita kuat, iman tu pasti insya Allah kuat. Tapi ngurusin iman iman tidak diurusi, itu yang banyak kita saksikan sekarang. Jadi ketakutan mati berebut minta divaksin. Itu ngurusi iman, tidak ngurusi iman. Habis divaksin langsung aman. Ini bahaya, imannya sudah hampir lepas sudah itu. Na'udzubillah min dzalik. Meyakin ke vaksin yang bakal nyelamat ke dia, nyawa dia dari vaksin. Ini na'udzubillah, suatu hal yang sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Arafah ya melok sini. Kalau Arafah jangan melok Arab. Kalau tidak melok Arab pergi ke Arab. Melok sini. Lebaran melok sini. Ya, seperti ini maghrib nanti melok sini apa melok Mekah? Salat Isya nih. Melok sini melok Mekah. Melok sini karena mereka nunggu 4 jam lagi adzan. Ya. Tamam. Melok negeri kita. Melok matlak negeri kita. Negeri kita lebaran tanggal 20 misal. Mekah tanggal 19, lajulah kami tanggal 20. Ya, kalau sana nak melok 19. Ya, berarti hari Arafah itu tanggal 18. Itu melok sana, jangan lupa sembahyang Jumat melok sana juga. Sembahyang 5 waktu melok sana juga. Ya, siapa yang ngatur ini? Rasulullah. Rasulullah ngomong melok ida era kamu kata Nabi. Jangan kita nak ngaturnya. Ya, kalau Nabi sudah ngomong macam itu, meloklah apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Di mana di situ lihat hilal, di situ kita melok. Itu juga puasa.
Oh, Mekah belum puasa, kita lah sudah. Ya sudah, kita melok kita. Mekah sudah belum sini belum puasa, Mekah sudah. Ya lajat tu Mekah. Ini kadang-kadang gelegan lebagannya melok sini, puasanya melok sana. Ini kan kacau akhir. Jelas ya? Hari Arafah melok di sini. Madung juga. Kebetulan hari Arafah di Mekah. Kan kita disunahkan, bukan sunnah sih sebenarnya, anjuran salaf. Baca zikir Arafah. Ya. Dia nak melok hari Arafah di sana. Sedangkan kita belum hari Arafah, misal. Kita tanggal 1 Zulhijjahnya kan Ahad. Wong sana hari Sabtu misal. Sehingga hari Arafah mereka duluan kan. Jadi ada sebagian negeri kita ni nak melok maca doa Arafah barengan sama Arafah. Ya sudah lajulah. Lebaran meloklah juga. Tidak, kalau lebaran nak melok sini kami. No. Kan jadi lolo. Ya, tak benar itu. Kau sudah tunjuk Allah yang bagus nak ngerubah. Ini ada yang macam itu tuh. Jadi kita jadi bingung. Kan melok maca doa Arafah, melok Mekah. Giliran lebaran melok sini. Ya. Jadi bingung tak? Bingung. Jadi hari itu lebih sikok buat dia. Ya, pas hari lebaran sana dia dah katik harinya di sini. Kita maca doa Arafah, dia dah ada, aku sudah kemarin ke dia. Lebaran ke kapan? Besok. Kan kacau. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kafur wa ghawthun wa mu'in. Ya Allah ajil bi raf'i ma nazal anta rahimun lam tazal man ghairuka azza wa jal wa latifun lil alamin. Ya Allah rabbi fina syarral ida wa baddida waj'alhu lana fida wa ibratan lin nabirin. Ya Allah ya rabbi shakkir shamlahum ya rabbi farrij jam'ahum ya rabbi qallil haddahum waj'alhu bil ghabirin. Ya Allah wa la tuballighum murad wa la tusbih raman walau ghaibin. Ya Allah wa syarri kulli makirin wa ghaibin wa qadirin wa alinin wa sahirin wa syarri kulli mu'tinin. Ya Allah min mu'tadin wa wasifin wa mukhtalin wa kadhibin wa qadirin wa alinin wa hasidin wa syamitin. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya dzal baha wa dzas sana wa dzal ata wa dzal ghina anta mujibus sa'ilin. Ya Allah yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisatrin ghamin. Ya Allah waghfir lana dhunubana wa kulla dhanbin indana wa'mur bi tawbatin lana anta habibut ta'ibin. Ya Allah wal hasanaini wal batul wal murtada bil fuhul wa jahi jibril al-amin. Ya Allahumma salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi nuril kiram wa sahbihi wa tabi'in. Ya Allah Assalamu ala mursalin adada halqih. Fatihah bil qabul tamam sallallahu ila hadratir rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala natil futuh.